Baik, hari ini saya akan menunjukkan aplikasi dari repetisi dalam bahasa C. Aplikasi dari repetisi akan saya gunakan dalam sebuah program yang bertemakan pengeluaran per tahun, penghitung pengeluaran per tahun. Di sini saya sudah sertakan sebuah flowchart yang menunjukkan cara kerja dari program saya, yaitu program pengeluaran per tahun. Akan saya jelaskan bagaimana flowchartnya, yaitu pertama dimulai dari start, kemudian dilanjutkan pada deklarasi nilai-nilai input, yaitu AI sama dengan 0, I sama dengan 0, T sama dengan 0, J sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Nilai-nilai dari input ini sudah saya berikan keterangan, yaitu T adalah total pengeluaran per tahun, AI adalah pengeluaran per bulan, I adalah iterasi dari percobaan atau bulan ke, G adalah gaji tahunan, dan R adalah sisa uang tahunan. Kemudian, setelah deklarasi nilai-nilai input menjadi 0, kita akan lanjutkan pada proses kedua, yaitu melakukan read pada nilai AI. Read pada AI menunjukkan berapa pengeluaran dalam bulan itu. Pada bagian ini terlihat repetisi, yaitu selama I lebih kecil dari 12, maka dia akan terus menjumlahkan nilai I sebesar tambah 1, yaitu bulan berikutnya, hingga I menjadi lebih besar dari 13, sehingga memenuhi condition state no, dan akan melanjutkan pada kondisi di bawahnya. Kemudian setelah I mencapai nilai lebih dari 12, dia akan menjumlahkan total pengeluaran per bulan hingga menjadi satu nilai baru, yaitu pengeluaran per tahun, yaitu penjumlahan dari AI1, AI2, AI3 sampai AI12. Hal ini juga terjadi repetisi sebagaimana di atas. Kemudian setelah I mencapai lebih dari 13, dia akan melakukan print T, yaitu melakukan penjumlahan dari seluruh pengeluaran per bulan. Kemudian dilanjut pada bagian ini saya modifikasi untuk bisa menunjukkan sisa uang dalam 1 tahun. Pada bagian ini dilakukan read G, yaitu di mana user dapat melakukan input gajinya. Dengan asumsi gajinya tetap, nilai G yang diinput akan dikalikan dengan 12. Kemudian total gaji yang dikalikan 12 itu dikurang dengan total pengeluaran, sehingga menghasilkan nilai R, yaitu R merupakan sisa uang tahunan. Kemudian setelah proses ini selesai, dihasilkan output, yaitu menunjukkan nilai, maka sisa uang adalah R, dan kemudian program akan berhenti. Kemudian saya akan tunjukkan source file dari program saya, yaitu dimulai dari hashtag include stdoh int main void, kemudian deklarasi nilai-nilai input, yaitu integer. Perlu diperhatikan mengapa di sini I saya pasang sebagai 1, karena tidak ada bulan ke 0. Kemudian di sini saya taruh 13 karena harus menyertakan kelebihan. Kemudian di sini print F untuk menunjukkan display bagian ini. Kemudian di sini repetisi seperti yang di sini. Kemudian dia akan meng-scan nilai dari input yang Anda masukkan. Sebagaimana yang di sini, dia akan menjumlahkan nilai dari AI itu hingga menjadi sebuah nilai T. Kemudian di sini akan display lagi total pengeluaran tahun ini, yaitu nilai T. Kemudian bagian ini kita dapat menginput gaji yang kita hasilkan per bulan, dan kemudian nilai gaji akan dikalikan dengan 12 karena yang dicari tahu adalah sisa uang per tahun. Kemudian dimasukkan ke rumus, yaitu R sama dengan Z min T, di mana R adalah sisa uang, Z adalah gaji per bulan, dan T adalah total pengeluaran tahun ini. Kemudian pada bagian ini nilai akan di display
sisa uang sesuai dengan mengikuti rumus. Kemudian program berakhir. Kita akan langsung masuk saja ke simulasi program. Dapat dilihat bahwa program telah berjalan. Saya akan masukkan angka saja untuk menunjukkan bahwa program berjalan. Pertimbangan saya mengapa menggunakan dinyatakan dalam kelipatan 100.000 karena pengeluaran cenderung mencapai lebih dari ratusan ribu. Kita coba saja. Bisa dilihat bahwa di sini bahwa program telah berhasil menjumlahkan seluruh pengeluaran saya bulan ini. Kemudian saya akan memasukkan gaji, misal saya menghasilkan 3 juta per bulan. Maka sisa uang saya tahun ini adalah sebesar 2.160.000. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.